Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun, salam hormatku dari Pasuruan untuk sahabat-sahabat tercinta yang ada di Medan. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk malam ini kita akan mengupas sedikit tentang zikir. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir yang teragung adalah la ilaha illallah. Tiada zikir yang menyaingi la ilaha illallah. Di sisi syariat kita seringkali mengumandangkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dalam hati kita masih kita yang merasa berkuasa atas zikir itu. Akan tetapi selama ini kita masih merasa yang bisa berzikir. Jadi intinya selamanya bila kita yang masih berkuasa atas hidup dan badan ini, maka selamanya kita takkan pernah bisa berzikir kepada Allah. Kita takkan bisa mentiadakan selain Allah di hati kita sebelum kita mengenal Allah. Jadi selama ini kita berzikir hanya yang diingat, hakikatnya yang diingat dan yang dipraktekkan di hati kita, la ilaha illa ana. Jadi tiada Tuhan selain aku hawa nafsu yang merasa bisa membaca zikir, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa ibadah, seluruhnya la ilaha illa ana. Ananya masih manusia. Selagi manusia tidak mengenal Tuhannya, selagi manusia tidak beriman kepada Tuhannya, selagi manusia belum masuk Islam, maka selamanya takkan pernah bisa berzikir kepada Tuhan Sang Pencipta di manusia kita. Ya tidak? Bisa dirasakan apa tidak selama ini? Bisa dibedakan apa tidak selama ini antara sebelum baiat dan sesudah baiat? Ya kan? Terbukti kan? Sebelum kita berbaiat semuanya hanyalah angan-angan belaka. Solatnya angan-angan, ibadahnya angan-angan, zikirnya angan-angan. Karena di dalam hati kita selama ini la ilaha illa ana, yang ada hanya Tuhan, hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi bila tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin bisa berzikir kepada Allah? Jadi bila tidak tahu Allah, bagaimana mungkin bisa berzikir, bertemu Allah? Jadi kebanyakan selama ini kita hanya berharap-harap hal yang kosong.
berharap-harap hal pahala. Padahal pahala itu tidak ada. Padahal pahala itu tidak nampak. Padahal pahala itu gaib. Tapi kenapa selama ini kita mencari-carinya, kita mempercayainya. Sementara kepada Allah kita tidak bergeming. Kita seharusnya mencari siapa pemilik pahala daripada pahala itu sendiri. Jadi selama ini kita beribadah salah alamat, salah tujuan, salah fokus. Akhirnya semuanya hanyalah jadi amalan dunia fana, yakni amalan dunia yang hancur. Jadi selama kita belum berbaiat selama ini, maka kita tak pernah beribadah walaupun sebiji darah kepada Allah, melainkan hanyalah kedustaan belaka, melainkan hanyalah kesyirikan belaka, melainkan hanyalah kekufuran saja kepada Allah. Diakui apa tidak? Iya kan? Selama ini kita tak pernah beribadah kepada Allah. Setelah Anda berbaiat baru nyata, oh ternyata selama ini aku tidak pernah nyembah Allah. Oh ternyata selama ini aku belum Islam di sisi Allah. Oh selama ini ternyata aku kafir. Ya enggak? Nah, semua itu diketahui ketika kita sudah mengenal Allah, maka akan tahu seluruh kesalahan-kesalahan kita, maka kita akan terbuka mata kita akan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan selama ini, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini, kejahiliaan hati yang kita praktekkan selama ini akan terkuak. Jadi memang bila belum kita hancurkan markas-markasnya hawa nafsu, sebelum kita intai musuh-musuh di hati kita, maka kita selamanya akan menjadi budak-budaknya. Maka dari itu sebelum beriman, bertuhankan kepada Allah, maka harus berperang dulu melawan dirinya sendiri, alias bunuh diri. Jadi bunuh diri secara hakikatnya ya saat ini membunuh hawa nafsunya, membunuh kedirian manusianya. Agar apa? Agar kembali rojiun kepada Tuhannya. Jadi ada kisahnya Nabi Isa di surat Al-Baqarah itu. Bila kamu menyembah lembu atau sapi, mending kamu bunuh diri. Persembahkan dirimu kepada Tuhanmu. Maksudnya bunuh diri itu ya begini, mempersembahkan kembali apa yang kita miliki selama ini. Inilah yang dimaksud zakat fitrah. Zakat untuk mensucikan hidup dan badan ini dari pengakuan diri manusia kita selama ini. Jadi zakat fitrah hakikatnya adalah memberikan apa yang paling kita cintai selama ini, yakni hidup dan badan inilah yang paling kita cintai selama ini harus dipersembahkan kembali kepada yang punya.
inilah yang disebut zakat. Jadi bila kita sudah beriman kepada Allah, jadi aplikasi seluruh rukun Islam itu sudah kita jalani tiap detik per detik, tiap menit per menit, tiap jam per jam, tiap hari per hari, sudah kita aplikasikan di dalamnya rukun Islam itu secara hati. Sedang secara syariat itu hanyalah simbol-simbol, hanyalah ibadah-ibadah secara ragawi, secara syariat. Bila kita tidak berhakikat, bila kita tidak beriman, bagaimana kita bisa melaksanakan rukun Islam itu secara benar? Iya enggak? Selama ini Anda sebelum baiat, bisa enggak Anda melaksanakan rukun Islam itu secara benar? Semuanya kan dusta, iya kan? Syahadatnya dusta. Syahadat yang pokok itu dusta. Selama syahadatnya masih dusta, semuanya salah. Syahadatnya dusta, sholatnya apalagi, zakatnya apalagi, puasanya apalagi, hajinya apalagi, semuanya di dalam lembah dusta, lembah dosa. Karena apa? Karena di dalam hatinya tidak la ilaha illallah. Karena yang ada di dalam hati kita selama ini ya diri kita sendiri. Selamanya kita takkan pernah bisa mengaplikasikan syariat Allah. Selama ini kita hanya berfokus dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Iya kan? Sebenarnya syariat itu milik siapa sih? Syariat itu kan milik Allah. Terus Kanjeng Nabi diutus membawa syariatullah ini kepada manusia, agar manusia kembali kepada Allah. Dengan di seluruh niatan-niatan ibadah dan sholat, yang mana di dalam akhir semua niatan itu pasti berujung lillahi ta'ala, agar pulang kepada Allah. Jadi tidak diakui oleh syariat manusianya. Jadi tujuan syariat itu diperuntukkan bagi manusia hanyalah untuk agar manusia kembali selamat menuju Tuhannya di alam lillahi ta'ala. Bisa didengar? Nah, selama ini niatan-niatan ibadah kita kan bukan lillahi ta'ala, cuma omongan-omongan doang. Tapi hakikat aplikasi ibadah dan sholat kita, perbuatan baik kita, sedekah kita selama ini hanyalah li nafsi, dariku, milikku, ibadahku, puasaku, sholatku. Nah, kalau sudah begitu, mana mungkin sampai kepada Allah? Bong, apa yang kita persembahkan tidak kita persembahkan dengan tulus. Kalau kita persembahkan dengan tulus, contoh ketika Anda punya uang 1 juta, dipersembahkan kepada seseorang yang Anda cintai. Lah, dipersembahkan berarti uang 1 juta itu kan sudah bukan ada pada Anda lagi kan? Sudah hilang dari Anda, ya kan? Nah, tapi selama ini di dalam amal dan sholat kita, sholat dan amal kita masih ada. Bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan kepada Allah? Sementara amal-amal dan sholat kita masih kita akui sebagai milik. Berarti uang 1 juta, berarti seluruh amal ibadah dan sholat kita kan masih kita pegang.
Berarti uang 1 juta, berarti seluruh amal ibadah dan sholat kita kan masih kita pegang. Masih kita miliki, ya kan? Seolah-olah saja, kelihatannya saja beribadah. Tetapi di dalamnya dusta. Seperti anak kecil, ini tak kasih permen, anak kecil dibohongi, terus permennya dipegang sendiri, diginikan lagi, dipegang lagi, cuma bohongan. Kelihatannya lillahi ta'ala, akan tetapi apa yang kita persembahkan selama ini belum dipersembahkan kepada Allah. Apa buktinya? Kita akui kita yang melaksanakan. Itu maksudnya. Jadi bila ikhlas dipersembahkan dengan tulus ikhlas kepada Allah, maka sudah tidak diaku-akuinya lagi apapun yang ia kerjakan. Ibadah apapun, sholat apapun, zikir apapun, kerja apapun, beraktivitas apapun sudah tidak diaku-akui sebagai manusianya, pelakunya. Itulah yang dimaksud la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud al-ikhlas. Jadi tak satu pun manusia bisa ikhlas. Tidak ada manusia bisa ikhlas. Bila tak ada hidup, apakah manusia bisa ikhlas? Sedang ikhlas itu adalah milik Allah, milik hidup. Maka jangan aku akui milik hidup itu sebagai milik manusianya. Selagi manusianya yang bergembar-gembor bahwa manusianya lah yang bisa ikhlas, itu bohong. Manusianya yang bisa kasih sayang, itu bohong. Bukan manusianya, bukan badannya, tapi hidup. Semua itu lakunya hidup, bukan lakunya badan. Apapun itu, baik itu keburukan, kebaikan, ketaatan, kemaksiatan, tanpa hidup apakah mereka ada? Jadi mereka sesebutan semua itu hanyalah sebutan belaka bagi orang-orang yang belum bertuhan. Jadi orang-orang yang belum bertuhan itu pasti membeda-bedakan antara kebaikan dan keburukan, antara kanan dan kiri, antara taat dan maksiat, masih sendiri-sendiri. Karena yang jadi Tuhan di dalamnya masih manusianya. Jadi sesungguhnya seluruh syariat-syariat yang dipersembahkan Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, bagi manusia yang belum bertuhan. Jadi syariat itu untuk manusia yang belum bertuhan supaya bisa melewati jembatan-jembatan syariat itu agar bisa mencapai dan bertemu Tuhannya. Syariat apapun sejak bangun tidur hingga tidur lagi itu kan syariat. Maka diperuntukkanlah syariat-syariat itu bagi manusia agar manusia kembali kepada Tuhannya. Bila Anda tidak hidup, apakah Anda bisa kembali pada hidup? Iya kan? Tidak bisa kembali sampai tidak ada. Jadi rasa hidup ini kembalikan kepada Allah. Jadi yang punya rasa-rasa, yang beraneka ragam rasa itu bukan milik manusianya. Rasa apa saja. Baik rasa sedih, rasa bahagia, semuanya milik Allah. Pagelarannya Allah. Ceritanya Allah. Bukan cerita manusianya. Manusia hanyalah diperjalankan, hanyalah
dipergelarkan, disandiwarakan. Jadi manusianya tak berhak ikut main-main di dalamnya. Manusianya tak boleh ikut bersandiwara. Karena manusianya tak mampu bersandiwara, ya kan? Bila tak ada hidup, apakah manusia bisa bersandiwara? Apakah manusia bisa berkayasa apapun? Jadi sesungguhnya hiduplah yang berkayasa semua kejadian-kejadian itu. Jadi bila bagi Anda yang sudah berbaiat dan sudah pegang kuncinya bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai hidup yang membolak-balikkan hatiku, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku selalu menyaksikanmu ya Allah yang membolak-balikkan hati. Bila tidak ada engkau ya Allah, apakah ada bolak-baliknya hati? Jadi jangan kau akui bolak-baliknya hati ini, bolak-baliknya hatimu, maka kamu akan tersesat, maka kamu akan disiksa di dalamnya, karena engkau sudah ngaku-ngaku jadi sang pembolak-balik hati. Jika engkau ingin selamat menuju Tuhanmu, ya diam saja. Diam anteng tanpa suara dan tanpa huruf. Diamnya seperti diamnya orang tidur atau orang mati. Jadi tidak memandang di luar, akan tetapi yang dipandang yang di dalam. Hidup ini mengkehendaki apa terhadapku hari ini. Apapun kehendak yang diperintahkan hidup, ya ikuti. Masuk di dalam. Jangan sampai keluar. Jadi bila sudah masuk ke dalam, Anda sudah tidak dapat melihat makhluk lagi yang di luar diri Anda. Benar mata lahir memandang makhluk. Mata lahir memandang dunia. Akan tetapi mata batin sudah memandang akhirat. Kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ya kan? Jadi yang dikatakan kehidupan dunia itu, hati ini buta, hati bermakmum, hati dijadikan budak oleh mata lahir. Inilah yang dimaksud Dajjal itu. Hatinya buta, selalu mengikuti mata lahir. Jadi mata hati dipakai untuk gudang-gudang penyimpanan dunia oleh mata lahir, ya kan? Mata lahir melihat apa saja, saut, cus, masukkan mata hati, plek. Lihat cewek cantik, saut, masukkan hati, plek. Lihat mobil mewah, saut, langsung masukkan hati, ya kan selama ini? Sehingga hatinya penuh sesak dengan dunia, akhirnya mengeras seperti kerasnya batu, sehingga disiksa di dalamnya, disiksa kepingin memiliki itu, cita-cita yang bermacam-macam, seolah-olah kan kita seperti Tuhan, sok bisa mengatur diri kita sendiri dan orang lain, ya kan? Maka dari itu kita disiksa. Disiksa cari harta, disiksa bekerja, disiksa mencukupi kebutuhan keluarga, karena kita merasa jadi Tuhan. Nah, jika sudah bertuhankan Allah, sudah diam saja. Diam yang anteng, yang enak, yang enjoy. Biar Allah yang mencukupi Anda. Biar Allah yang mencukupi seluruh kebutuhan keluarga Anda. Ya kan? Sesungguhnya yang mencukupi Anda dan keluarga Anda selama ini kan Allah. Anda tidak sadar. Karena hidup masih diakui oleh hidup manusianya. Jadi Allah seolah-olah tidak kuasa sedikit pun. Nah,
ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, oh ternyata sejak dari tanah sampai jadi bayi hingga setua ini, siapa yang ngurusi badanku ini? Kan Allah, kan hidup. Seolah-olah menurut dohirianya kita yang bekerja. Tapi hakikatnya kan hidup yang bekerja. Kalau tak ada hidup, apa Anda bisa kerja? Hidup yang memberi rezeki, iya kan? Nah, jadi setelah kita mengenal Allah, oh ternyata sesungguhnya di alam semesta ini yang ada hanyalah Allah. La mawjudan illallah. La ilaha illallah. Maka nyatalah agama seperti yang dibawa oleh para nabi, para rasul, dan kanjeng Nabi Muhammad, yakni agama tauhid, yang mana di dalam hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya di hatinya, ya kan? Nah, kalau sudah bisa beragama yang seperti ini, pasti seluruh apa yang diperbuat, seluruh aktivitasnya pasti lillahi ta'ala. Inilah tujuan syariat-syariat itu didatangkan. Ketika manusia sudah bertemu dengan hakikat makrifat syariat itu sendiri, maka hancur leburlah syariat-syariat manusianya. Iya enggak? Kalau sudah bertuhan, oh ternyata selama ini aku tak bisa syariat. Oh ternyata selama ini aku tak bisa toreko, tak bisa hakikat, dan tak bisa makrifat. Hanya hiduplah, hanya Allah lah sang pemilik syariat, toreko, hakikat, dan makrifat. Jadi posisi hambanya di mana? Yo meneng wae. Ya diam saja. Ikuti saja apa yang dilaksanakan, yang diperintahkan. Diam saja tanpa huruf dan suara. Bahwa yang bisa bersuara, yang bisa berhuruf kan yang laisa kamitslihi syai'un. Jika tanpa hidup, jika tanpa Allah, jika tanpa laisa kamitslihi syai'un, apakah ada suara dan apakah ada huruf? Nah, jadi dari yang laisa kamitslihi syai'un itulah terciptalah huruf dan suara. Jadi siapa bilang Allah tak bisa berhuruf dan bersuara? Jadi semua itu kan Allah yang punya, penguasa pagelaran alam semesta ini. Jadi bagi Anda yang sudah mengenal Allah, maka sudahlah diri manusianya. Tapi jangan salah paham, bukan manusia jadi Allah. Diam saja sudah. Jika Anda sudah tahu, oh kalau hidup ini Allah, jadi aku Allah, ya diam saja. Tidak usah diungkap. Itu permatanya. Permatanya disimpan di hati. Tidak usah digembar-gemborkan. Nah, itulah permatanya yang mahal itu, yang sejak dari tanah sampai bayi selalu permata itu mendampingi. Ketika detik akil balik, permatanya hilang karena Anda makan buah khuldi, masuk di dalam kerajaannya setan selama ini. Jadi permatanya dirampas oleh setan, ditawan oleh iblis dan setannya permata Anda. Maka dari itu bila tidak bisa mengalahkan kerajaan dan singgasana setan yang terkutuk, maka permata itu tak akan kita dapatkan lagi. Bila kita tidak berani melanggar atau mengobrak-abrik syariat manusianya, maka selamanya tak akan pernah bisa bertemu dengan
syariatullah. Anda sudah mencoba kan? Sudah sudah mengetes iman-iman Anda selama ini kan? Anda sudah mencoba kan? Sudah sudah mengetes iman-iman Anda selama ini kan? Selama ini syariat-syariat Anda kan sudah Anda tes. Ini syariat manusia apa syariatullah. Jadi bila tandanya syariatullah yang terjadi, tandanya manusianya ya diam saja. Diam saja, masuk ke dalam diri, diam, anteng. Nah disitulah tempat warid, tempatnya ilham-ilham, tempatnya wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Aku akan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ayo selama baiat ini, kan Anda sering dikasih tahu oleh Allah berbagai macam-macam ilmu hakikat di dalamnya ya kan? Ketika Anda lagi apa, oh di situ tersirat dalam hati, oh ternyata hakikatnya begini. Hakikat tahu Anda kan, bisa ngupas sendiri. Ketika Anda membuka Al-Quran, babakan iman, di situ Anda bisa masuk di dalam arti, di dalam makna mutasabihatnya. Sudah bisa menggali sendiri. Oh ini maknanya begini, oh ini begini, ya kan? Beda sebelum Anda berbaiat, ya kan? Kira-kira ada yang belum mendapatkan warid-warid selama berbaiat? Ada kira-kira? Kan banyak pengertian-pengertian tentang ketuhanan yang kita dapati tiap detik per detik, hari per hari ketika kita masuk di dalam syariatullah, ya kan? Naik sepeda kita rasakan, oh ternyata manusia selama ini tidak bisa naik sepeda, ya kan? Tidak bisa naik motor, tidak bisa naik kereta selama ini, ya kan? Seolah-olah saja manusianya yang naik kereta. Tapi sebelum Anda berbaiat, kalau saya bilang Allah yang naik kereta, Anda pasti memurtadkan saya. Anda pasti menganggap saya syirik. Nah, karena yang jadi Tuhan di dalam hati Anda sebelum Anda berbaiat, ya Anda sendiri yang jadi Tuhan. Maka hawa nafsu selamanya tidak akan pernah rela dan tidak akan pernah ridho bila Allah itu Tuhan, bila Allah itu sang penguasa. Bila hawa nafsu masih jadi Tuhan, tidak rela dan tidak ridho bila Allah itu sebagai Tuhannya, ya enggak? Bahwa yang bisa duduk, yang bisa merokok, yang bisa minum kopi, bukan Allah yang membisahkan, manusianya yang membisahkan. Selama Anda belum berbaiat, ya kan? Nah, bagaimana mungkin Anda dikatakan bertuhan, sementara di hati Anda Tuhannya tak ada. Yang ada hanya hawa nafsu Anda sendiri. Nah, ternyata selama ini kita sembunyi di dalam zahir, kita sembunyi di dalam sholat, kita sembunyi di dalam ibadah bahwa diri kita sebenarnya selama ini tidak bertuhan. Jadi kita sembunyi di dalam sholat kita agar orang mengatakan, oh saya ahli ibadah, oh saya ini orang Islam, oh saya sudah bertuhan dan beragama menurut manusia. Supaya manusia melihat kita sudah beragama dan bertuhan, ya kan? Tapi pada hakikatnya di hati kita, bertuhankah kita? Kan tidak. Nah, kan tidak beragama selama ini. Tidak bertuhan selama ini. Karena belum mengenal awwalut
Ad-din ma'rifatullah. Belum kenal Allah. Jadi manusia yang tidak tahu Allah, agama apapun itu batil. Agama apapun. Jadi bila manusia itu sudah mengenal siapa Allah itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal. Jadi siapapun manusianya, apapun agamanya, bila ia dikehendaki, menyadari, mengetahui, ditunjuki oleh Allah bahwa hidup inilah Allah, maka agama apapun, siapapun orangnya, itulah Islam di sisi Allah. Hatinya sudah Islam, meskipun beda syariat-syariat raganya, meskipun beda syariat-syariat agamanya, tapi hatinya sudah pasrah total jenderal kepada penguasaan Allah, penguasaan hidup. Itulah yang disebut beragama dan bertuhan di sisi Allah. Jadi orang yang dikehendaki tahu seperti ini bukan orang Islam saja. Semua agama-agama ditunjuki oleh Allah, tapi ya dirahasiakan orang-orangnya. Meskipun kelihatannya badannya ke masjid, ke gereja, tapi di dalam hatinya sudah Allah yang mengutus, Allah yang memperjalankan, hamba tidak kuasa apapun di dalamnya. Loh, itu yang dimaksud Islam. Inna dina indallahil Islam. Hati yang sudah bergantung kepada Tuhannya. Hati yang sudah berla ilaha illallah. Itulah yang dimaksud Islam. Apapun agamanya, apapun syariatnya, tidak peduli. Meskipun Anda mengaku-ngaku Islam, bisa bersyariat, bisa ibadah, tapi di dalamnya Anda tidak Islam, buat apa? Nah, berarti pemahaman seperti ini yang original, tauhid yang original yang dibawa oleh para nabi dan rasul, kan tidak melulu bagi semua umat Islam. Umat agama Islam, Islam yang golongan itu loh, Islam simbol-simbol itu loh. Nah, bila memang agama Islam itu merasa benar, berarti seluruh pemeluk agama Islam pasti imannya iman seperti ini, ya enggak? Nah, jadi jangan merasa benar di dalam agama-agamamu. Karena bila manusia tidak mendalami agama yang ia peluk, pasti tersesat. Agama apapun mengajarkan ketauhidan di dalamnya. Akan tetapi kebanyakan manusia buta di dalamnya. Karena apa? Karena hawa nafsu, karena dan setan tidak rela, tidak ridho bila ia mentuhankan Allah, maka disesatkanlah anak cucu Adam, apapun agamanya dan siapapun orangnya. Jadi bagi Allah, iblis dan setan takkan bisa menggoda orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah. Takkan bisa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa itu yang di hatinya berkumandang la ilaha illallah. Itulah takwa. Itulah iman. Jadi iblis, setan dan hawa nafsu dipenjara. Takkan bisa menerobos masuk di dalam singgah sananya Allah.
karena sudah masuk di dalam bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu seluruh hidup manusia yang sudah bertakwa, seluruhnya kehidupannya Ramadan terus, suci terus, Lailatul Qadar terus. Karena di dalam hatinya sudah gelap, sudah malam kemanusiaannya. Jadi Lailatul Qadar itu bukan gelap-gelapnya malam yang di luar. Gelapnya hati akan manusianya. Kalau manusianya sudah tidak ada, manusianya sudah goib, maka itu yang dimaksud Lailatul Qadar. 1 detik Lailatul Qadar lebih mulia dari seumur hidup Anda. Seumur hidup Anda selalu mensekutukan Allah sampai Anda meninggal. Dengan ditimbang dengan 1 detik berla ilaha illallah, berat mana? Meskipun kelihatannya seumur hidup Anda, kelihatan manusia Anda rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin puasa, rajin berzakat, rajin bersedekah, rajin berbuat baik, tapi di dalamnya masih menyembah hawa nafsunya, ya semuanya tak ada gunanya. Ya kalah dengan 1 detik di dalam Anda kembali pulang kepada Allah. Nyata hidup ini Allah, 1 detik, ya semua kalah. Nah, jadi kalau sudah kembali kepada Allah, babakan syariat, manusia sudah tidak bisa berdaya lagi. Sudah tak bisa bersyariat lagi. Jadi syariat yang berlaku selama ini sudah kembali kepada Tuhan yang menguasai syariat. Yakni syariatullah lillahi ta'ala. Di dalam sholatnya sudah bukan manusianya yang sholat. Di dalam ibadahnya sudah bukan manusianya yang ibadah. Manusianya diem-diem baik. Ikut-ikut baik. Apa yang dipergerakkan. Apa yang dikehendakkan oleh hidup. Jadi di dalam sholat ada pengharapan-pengharapan. Bagaimana mungkin manusia masih berharap bila manusianya sudah koid, sudah mati, kan tidak bisa berharap lagi. Nah, ketika seumpama kita tidak diutus saat itu, tidak diutus sholat secara syariat. Nah, bagaimana mungkin manusia merasa berdosa? Manusianya sudah tidak ada. Jadi antara kiri dan kanan, taat maksiat, semuanya sama. Ya hiduplah pelakunya. Bila hati sudah kembali kepada hidup, bahwa hiduplah yang mengkuasakan diri manusianya, semuanya pasti benar. Tidak ada yang salah. Karena sudah didalangi, diperjalankan, dimotori, digerakkan oleh sang dalang. Tidak ada yang salah sudah. Meskipun diposisikan sebagai orang yang antagonis, diposisikan orang yang sabar, semua sama, dalang yang memerankannya. Bila hamba sudah kembali kepada sang dalang, bila hamba sudah kembali kepada Allah, sudah tak ada urusan laku syariat-syariatnya. Karena syariat manusianya sudah tumbang. Syariat kerajaan manusianya sudah hancur. Terganti dengan kerajaan Allah. Al-Malik, penguasa langit dan bumi. Al-Malik, penguasa hidup dan badan. Al-Malik, penguasa zahir dan batin. Jadi manusianya tidak punya apa-apa, wis diem ae. Zahir dan batin punyanya Allah. Langit dan bumi punyanya Allah. Hidup dan badan punyanya Allah. Manusia ya diem saja. Diutus mengabdi
mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuutus jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi di dalam hidup dan badan, dan menjadi sang pemilik hidup dan badan. Nah, jadi mengabdi itu apa? Ya diam saja, ngikuti apa? Ngikuti yang diutuskan, yang dikehendakkan.